Ada beberapa tips buat meredam api kemarahan. Yang pertama, tempatkanlah kesalahan orang lain sesuai dengan kesalahannya. Ingat, jangan menghubung-hubungkan kesalahannya dengan kesalahan lain yang pernah dia lakukan. Apalagi kalau dulu dia udah pernah minta maaf nih, terus juga diikuti dengan rasa penyesalan yang mendalam. Jadi jangan lagi tuh kita campur adukan antara kesalahan dia yang dari dulu itu dengan kesalahan dia yang sekarang gitu. Terus yang kedua, tipsnya adalah berpikir positif atau husnuzon padanya. Misalnya nih teman kita pinjem baju, terus ternyata baju kesayangan kita itu rusak setelah dia pinjem. Terus ya udah kita pikir aja, oh mungkin dia nggak sengaja ngerusaknya gitu. Atau misalnya ada barang kita yang lain tiba-tiba dihilangkan sama teman kita. Ya sudah, kita pikirkan saja, mungkin itu memang sebuah musibah, teman kita nggak sengaja ngilanginnya gitu. Itu ya. Tips yang ketiga, munculkan atau cari alasan-alasan positif. Kalau misalnya suasana marah itu udah mulai kita rasain nih, atau misalnya pas ada ucapan yang nyinggung perasaan kita, atau misalnya ada perbuatan teman kita yang membuat kita marah, maka segera pikirkan alasan-alasan positif. Misalnya nih ada teman kita yang udah nyakitin atau ngeluarin kata-kata yang nyakitin perasaan kita. Kita mau marah nih, tapi kita inget dulu waktu kita sakit dia sibuk jagain kita, bikinin makanan yang enak untuk kita, nganterin kita ke dokter gitu. Atau misalnya pada saat kita lagi galau, dia ngasih nasihat yang positif buat kita gitu. Nah gitu-gitu, pokoknya cari aja tuh alasan-alasan positif yang kita nggak perlu marah akhirnya, karena mestilah orang itu ada kebaikannya ke kita, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah jadi pada saat dia memang lagi ngebuat kita marah, mau bikin kita emosi, kita inget tuh kebaikan-kebaikan yang udah pernah dia lakuin ke kita gitu. Itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat itu yang gak kalah pentingnya, ini penting banget malah ya. Jadi tips keempat ini penting banget, yaitu tanamkan keyakinan kuat-kuat bahwa Allah gak suka pada hambanya yang pemarah. Kenapa? Karena marah itu datangnya dari syaitan. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya marah itu dari setan, dan syaitan itu terbuat dari api, sedangkan air itu memadamkan api. Maka barang siapa yang sedang marah, hendaknya ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Jangan lempar api ke genangan bensin. Harus cari air untuk meredam kemarahan. Maka insya Allah kamu akan selamat dan dimuliakan Allah. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang artinya, siapa yang menahan marah padahal ia dapat melampiaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan seluruh makhluk. Kemudian disuruh Allah untuk memilih bidadari sekehendaknya.